Kenapa sebuah simbol sederhana bisa membuat jutaan orang rela berbaris, berperang, bahkan mati demi sebuah ideologi? Ketika membahas Nazi, kebanyakan orang langsung teringat pada satu simbol. Lambang hitam berbentuk silang bengkok di atas lingkaran putih dengan latar merah. Simbol itu dikenal sebagai swastika Nazi. Namun simbol itu sebenarnya jauh lebih tua daripada Nazi. Selama ribuan tahun, swastika digunakan dalam berbagai budaya. Di India, Asia Timur, dan beberapa peradaban kuno Eropa. Simbol itu dianggap lambang keberuntungan, tetapi ketika Nazi mengambilnya, maknanya berubah total. Swastika dijadikan lambang supremasi ras, kekuatan politik, dan loyalitas mutlak terhadap negara. Sejak saat itu, dunia melihatnya dengan ketakutan. Menurut Britannica, Hitler memilih simbol itu karena dianggap kuat secara visual. Bentuknya sederhana, mudah dikenali, dan sangat mudah untuk diingat. Dalam propaganda, kesederhanaan adalah kekuatan. Nazi memahami satu hal penting. Manusia lebih cepat mengingat simbol ketimbang pidato panjang atau teori rumit. Karena itu simbol menjadi fondasi utama propaganda mereka. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Lalu kenapa Nazi memilih warna merah, putih, dan hitam sebagai identitas utama mereka? Tidak ada warna dalam simbol Nazi yang dipilih secara acak, semuanya dirancang untuk menciptakan dampak emosional. Merah digunakan untuk menarik perhatian, putih memberi kesan kemurnian, lalu hitam melambangkan kekuatan dan dominasi. Hitler sendiri menjelaskan arti warna itu dalam buku Mein Kampf. Ia percaya warna dapat memengaruhi emosi massa, karena itu bendera Nazi dibuat sangat mencolok, tujuannya agar sulit dilupakan. Merah juga memiliki efek psikologis yang kuat. Warna itu sering dikaitkan dengan bahaya, kekuatan, dan keberanian. Di dalam kerumunan besar, warna merah menciptakan rasa energi kolektif. Lingkaran putih di tengah memberikan fokus visual yang jelas. Mata manusia otomatis tertarik ke bagian tengah, dan tepat di tengah itu, terpasang simbol swastika hitam. Menurut penelitian psikologi visual, kontras warna tinggi membuat simbol lebih mudah tertanam di ingatan. Nazi memanfaatkan prinsip ini secara maksimal. Mereka tidak hanya membuat lambang politik, mereka menciptakan identitas visual yang agresif. Lalu kenapa swastika bisa terlihat begitu menakutkan dan penuh kekuatan bagi banyak orang? Bentuk swastika Nazi sebenarnya sangat sederhana, tetapi kesederhanaan itulah yang membuatnya efektif. Simbol sederhana lebih mudah dikenali dari kejauhan, dan lebih mudah diulang di mana-mana. Joseph Goebbels memahami bahwa simbol harus muncul terus-menerus, karena itu swastika dipasang di gedung, poster, seragam, hingga ruang kelas sekolah. Ketika seseorang melihat simbol yang sama setiap hari, otaknya mulai menganggap simbol itu normal. Lama-kelamaan, simbol tersebut terasa memiliki kekuasaan. Inilah yang disebut efek psikologis repetisi. Swastika juga dibuat dengan garis tajam. Sudut-sudutnya memberi kesan agresif dan bergerak. Bentuk itu menciptakan ilusi energi, seolah simbol tersebut selalu aktif dan kuat. Desain itu sangat disengaja. Menurut United States Holocaust Memorial Museum, Nazi menggunakan swastika sebagai alat penyatuan massa. Siapapun yang memakai simbol itu dianggap bagian dari kelompok besar, dan manusia secara alami takut dikucilkan dari kelompok. Lalu kenapa Nazi memakai simbol elang untuk mewakili kekuasaan mereka? Elang sudah lama digunakan sebagai simbol kekaisaran Jerman. Nazi mengambil simbol itu lalu mengubah tampilannya menjadi lebih agresif. Cakar elang mencengkram swastika, seolah melindungi kekuasaan Nazi. Elang dipilih karena identik dengan dominasi. Burung itu terbang tinggi, memiliki penglihatan tajam, dan dianggap penguasa langit. Secara psikologis, simbol ini menciptakan kesan superioritas. Dalam parade Nazi, simbol elang sering dipasang sangat besar. Tujuannya untuk membuat rakyat merasa kecil saat berdiri di hadapan negara. Semakin besar simbol, semakin kuat rasa kagum yang tercipta. Nazi memahami bahwa manusia mudah terpengaruh oleh visual megah. Karena itu arsitektur, patung, dan simbol mereka selalu dibuat monumental.
Mereka ingin kekuasaan terlihat tidak terbantahkan. Menurut Imperial War Museum, propaganda visual Nazi sengaja dirancang untuk menciptakan rasa tunduk. Simbol bukan hanya dekorasi, melainkan alat psikologis untuk mengendalikan emosi massa. Lalu kenapa seragam hitam pasukan Nazi terasa begitu menakutkan bahkan sampai hari ini? Seragam SS berwarna hitam menjadi salah satu simbol paling terkenal dalam sejarah Nazi. Warna hitam dipilih bukan tanpa alasan. Dalam psikologi, hitam sering diasosiasikan dengan kekuasaan dan ancaman. Desain seragam dibuat sangat rapi. Sepatu mengkilap, jas panjang, logo tajam, dan gerakan yang disiplin. Semuanya bertujuan menciptakan citra superior. Ketika ribuan tentara memakai pakaian identik, mereka terlihat seperti satu entitas besar. Individu menghilang, dan yang tersisa hanyalah kekuatan kolektif. Efek ini sangat kuat dalam psikologi massa. Seragam juga menciptakan identitas. Orang yang memakainya merasa menjadi bagian dari kelompok elit, dan ketika identitas kelompok menjadi sangat kuat, individu lebih mudah mengikuti perintah ekstrim. Menurut Britannica, seragam Nazi dirancang bukan hanya untuk estetika, melainkan untuk membangun rasa takut dan kepatuhan. Visual menjadi senjata psikologis yang sangat efektif. Lalu kenapa Nazi sering menggunakan api dan obor dalam parade mereka? Parade malam Nazi dipenuhi cahaya obor. Ribuan orang berjalan dalam gelap sambil membawa api yang menyala serempak. Pemandangan itu terlihat sangat dramatis, dan memang itulah tujuannya. Api memiliki efek emosional kuat bagi manusia. Sejak zaman kuno, api dikaitkan dengan kekuatan, ritual, dan rasa hormat. Nazi memanfaatkan simbolisme kuno itu. Dalam kerumunan besar, api menciptakan rasa persatuan emosional. Orang-orang merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Logika individu perlahan melemah, dan emosi kolektif mengambil alih. Joseph Goebbels memahami bahwa propaganda terbaik bukan sekedar kata-kata, melainkan pengalaman emosional. Karena itu parade Nazi dibuat seperti upacara sakral. Mereka ingin rakyat merasakan fanatisme. Menurut Holocaust Encyclopedia, ritual visual Nazi dirancang agar politik terasa seperti agama. Dan ketika politik berubah menjadi keyakinan emosional, orang akan lebih sulit mempertanyakannya. Lalu kenapa sebuah gerakan tangan sederhana bisa menjadi simbol loyalitas total? Salam Nazi terlihat sederhana, tangan kanan diangkat lurus ke depan, namun gerakan itu memiliki efek psikologis besar. Ia menciptakan rasa keseragaman. Ketika ribuan orang melakukan gerakan yang sama, individu mulai kehilangan identitas pribadi. Mereka merasa menjadi bagian dari massa, dan dalam kondisi seperti itu, manusia lebih mudah mengikuti arus. Salam Nazi juga menjadi alat pengawasan sosial. Siapapun yang menolak memberi salam akan langsung terlihat berbeda. Rasa takut dikucilkan membuat banyak orang ikut melakukannya. Gerakan sederhana ini akhirnya menjadi simbol kepatuhan. Bahkan anak-anak sekolah diwajibkan untuk melakukannya. Semakin sering dilakukan, semakin normal pula simbol itu terasa. Menurut Facing History and Ourselves, keseragaman perilaku dapat menciptakan tekanan sosial yang besar, dan Nazi menggunakan tekanan itu untuk memperkuat loyalitas massa.
Lalu bagaimana lagu dan suara bisa membuat propaganda terasa begitu kuat di dalam pikiran manusia? Nazi tidak hanya menggunakan gambar, mereka juga memakai musik dan suara. Mars militer diputar dalam parade, radio, dan acara publik. Semua dirancang untuk membangkitkan emosi. Musik dengan ritme kuat mampu meningkatkan rasa semangat kolektif. Ketika dipadukan dengan simbol visual, efek emosionalnya menjadi jauh lebih besar. Inilah alasan parade Nazi terasa begitu intens. Pidato Hitler juga diatur dengan sangat detail. Nada suara, kecepatan bicara, dan jeda emosional, semuanya dirancang untuk memengaruhi massa. Goebbels tahu bahwa manusia lebih mudah mengingat perasaan dibanding fakta. Karena itu, propaganda Nazi selalu fokus pada emosi. Mereka ingin rakyat merasakan sesuatu, bukan berpikir terlalu banyak. Menurut Britannica, propaganda paling efektif adalah propaganda yang melibatkan emosi kolektif, dan Nazi menjadi salah satu contoh paling ekstrim dalam sejarah. Lalu kenapa bangunan dan panggung Nazi selalu dibuat sangat besar dan megah? Arsitektur Nazi dirancang untuk menciptakan rasa kagum. Gedung-gedung besar, tiang tinggi, dan arena raksasa membuat manusia merasa kecil di hadapan negara. Hitler dan arsiteknya, Albert Speer, arsitek utama Nazi Jerman, percaya bahwa kekuasaan harus terlihat monumental. Karena itu semua acara Nazi dibuat megah. Lampu sorot raksasa, barisan tentara, dan panggung luas menciptakan ilusi bahwa Nazi tidak bisa dikalahkan. Efek psikologisnya sangat kuat. Dalam psikologi, manusia cenderung mengagumi sesuatu yang besar. Nazi memahami naluri dasar itu. Mereka membuat kekuasaan terlihat seperti sesuatu yang abadi, dan banyak orang akhirnya percaya. Menurut Britannica, arsitektur Nazi bukan sekedar desain. Ini adalah alat propaganda yang dirancang untuk mengontrol emosi publik. Jika simbol bisa memengaruhi jutaan manusia di masa lalu, apakah dunia benar-benar aman dari propaganda hari ini? Simbol Nazi membuktikan satu hal penting. Visual dapat memiliki kekuatan luar biasa. Sebuah bentuk sederhana, warna tertentu, atau gerakan massal bisa mengubah cara manusia berpikir. Goebbels dan Nazi memahami psikologi massa lebih baik daripada banyak orang pada zamannya. Mereka tahu bagaimana cara membangkitkan emosi, rasa takut, dan fanatisme lewat simbol. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa simbol hanya menjadi berbahaya ketika manusia berhenti berpikir kritis. Pelajaran terbesar dari simbol Nazi bukan hanya tentang masa lalu, melainkan tentang bagaimana manusia modern harus lebih waspada terhadap manipulasi visual. Menurut berbagai arsip sejarah, propaganda visual menjadi salah satu senjata paling kuat Nazi. Dan mungkin ancaman terbesar bukanlah simbol itu sendiri, melainkan kemampuan manusia untuk kembali mempercayainya. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.